Satu pelajaran cinta yang pertama kali diterima Yohanes Salib dari keluarganya. Lalu kemudian akhirnya ya dari sekolah, lalu kemudian akhirnya Yohanes Salib merasa suatu panggilan, lalu masuk Ordo Karmel 24 Februari 1563, lalu pada musim semi 1567 ditabiskan menjadi imam. Ada satu titik penting yang mengawali bagaimana Tuhan memakai seorang Yohanes Salib dalam karya-karya Allah, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu September 1567. Jadi pada yang saat sama ya, pada hari tidak jauh dari tabisan imam. Rupanya kemudian satu penyelenggaraan Tuhan, rupanya Santa Teresa Avila, Madre Teresa dari Yesus, ini sedang cari imam yang bersemangat untuk juga pembaharuan Ordo Karmel. Lalu dia akhirnya bertemu dengan Yohanes Salib September 1567 ini. Waktu itu Yohanes Salib sedang galau. Sebagai imam muda dia galau. Dia merasa benar-benar kemerosotan semangat yang ada di Ordo Karmel, dan dia berniat pindah ke ordo yang lebih keras dalam penghayatan kerohanian, yaitu Kartusia. Tapi pertemuan dengan Madre Teresa dari Yesus, kemudian Madre Teresa bisa meyakinkan Yohanes Salib ini, mari kita bersama untuk pembaharuan Ordo Karmel. Dan mereka berdua dipakai untuk pembaharuan Ordo Karmel ini. Dalam pembaharuan ini mereka juga mengalami reaksi pro kontra, kesulitan-kesulitan. Bahkan Yohanes Salib juga dianggap pemberontak, bahkan dipenjarakan oleh saudara-saudaranya. Jadi sampai dipenjarakan ya oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh konfrater yang lain. Yaitu kemudian kita lihat, tetapi justru pada saat beliau ini dipenjara, itu juga satu proses yang sedang dikerjakan Tuhan, satu pemurnian yang dikerjakan Tuhan, sehingga justru dari situlah muncul karya-karya mistik yang luar biasa. Ya, ini sebagai latar belakang. Sekarang mari kita lihat Injil yang tadi kita baca di awal. Mari kita baca bersama Matius bab 13 ayat 44. Baik, bersama-sama. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saya terusik. Seandainya rumah ini ternyata hanya Anda yang tahu, ternyata ada tambang emas di bawahnya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Waduh, ya apa caranya? Pokoknya saya tak beli rumah ini ya. Supaya tak apa? Walaupun pemiliknya kan belum tahu. Saya kalau bisa beli, bondone piro? Modalnya berapa? Berapa M ini ya? Berapa M ya? Ber-MM ya sudah ya. Oke. Tapi kemudian saya mau jual seluruh milik saya, aset saya untuk beli rumah ini. Karena saya tahu apa? Ada nilai yang jauh lebih besar. Ada tambang emasnya. Ya ini cuma ilustrasi loh ya. Jangan sampai menyerbu rumah ini loh ya. Ya cuma ilustrasi. Apa? Sampai Anda jual semua aset demi, walaupun ber-MM harus beli jadi modalnya, tapi sebagai gantinya Anda akan dapat tambang emas. Nilainya jauh lebih besar. Nah ini kan pikiran kita cuan-cuanan ya. Rupanya dipakai juga dalam Injil oleh Tuhan Yesus. Rupanya orang ini menemukan dalam suatu ladang harta terpendam di ladang. Lalu dia pendam lagi, wis tak beli. Saya jual semua milik saya untuk beli ladang ini supaya dapat apa? Harta terpendam itu. Yohanes Salib ya. Ini merupakan juga satu gambaran bagaimana dia menjadi seorang yang menemukan harta terpendam.
Bagaimana dalam karyanya Mada Rohani, dia menjelaskan teks kitab suci ini, teks Injil ini, harta yang terpendam itu yaitu siapa? Allah itu sendiri. Lalu ladang ini apa? Jiwa kita. Jadi dalam kedalaman jiwa kita, dalam pusat jiwa kita, dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, Allah sang harta terpendam ini hadir. Nah, karena tahu nilainya, seorang Yohanes Salib dan dia mengajak kita semua menjual segala milik kita. Artinya apa? Melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan kita. Untuk artinya apa? Membeli ladang ini dan menemukan harta yang terpendam. Jadi kalau tadi ya, seolah-olah Yohanes Salib ini kan selalu digambarkan berat. Bahkan ada kemudian ya ibaratnya seperti dokter malam gelap. Lalu kemudian dokter mendaki Gunung Karmel. Tetapi kemudian sebenarnya Yohanes Salib bukan hanya soal gelap, soal berat itu tadi ya. Tetapi seperti perumpamaan dalam Injil tadi, dia adalah dokter cinta kasih. Dia yang tahu dan sadar akan nilai harta terpendam, yaitu Allah sendiri. Kemudian dia rela untuk melepaskan diri dari segala sesuatu untuk artinya apa? Menemukan harta terpendam. Satu cita-cita rohani yang kemudian dapat kita temukan dalam karya-karya Yohanes Salib, misalnya kemudian juga dalam mendaki Gunung Karmel, nyala cinta yang hidup, kemudian juga Mada Rohani. Ada satu cita-cita rohani, diubah serupa Kristus melalui persatuan transforman. Siapa yang sering nyanyi lagu ini? Favorit enggak ya? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Lagu ini cukup dalam loh ya. Ku mau sepertimu Yesus. Lalu janjinya apa? Niatnya apa? Disempurnakan selalu. Nah, disempurnakan selalu ini artinya apa? Siap? 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 Bukan siap menderita. Siap ya dimurnikan, siap diproses, siap dibentuk. Kita kan doa setiap hari kan, doa penyerahan ini kan termasuk komitmen setiap hari yang harus kita doakan. Bentuklah, ubahlah, pakailah kami sesuai dengan kehendakku atau kehendakmu? Kehendakmu kan. Komitmen sederhana yang kita doakan tiap hari. Bentuklah, ubahlah, pakailah kami seturut kehendakmu. Jadi bukan kehendakku loh ya, kehendakmu, kehendak Allah. Ya ini artinya apa? Ada satu cita-cita rohani yang disediakan Tuhan. Mari kita baca dari apa yang diungkapkan Santo Yohanes Salib dari buku Mendaki Gunung Karmel, buku yang kedua, artikel yang kelima. Dilahirkan dalam Roh Kudus selama hidup ini berarti menjadi begitu serupa dengan Allah dalam kemurnian, tanpa suatu campuran ketidaksempurnaan apapun juga. Karena itu transformasi murni dapat terjadi biarpun tidak menurut hakikatnya melalui partisipasi dalam persatukan. Bila hal itu terjadi, yaitu pengosongan diri, jiwa akan diterangi oleh Allah dan diubah ke dalam Allah. Dan Allah akan memberikan adanya yang adikodrati sedemikian rupa kepadanya, sehingga ia tampaknya seperti Allah sendiri dan akan memiliki segala sesuatu yang dimiliki Allah sendiri.